Ambulans yang membawa jenazah korban kecelakaan kereta api di stasiun kereta api Bekasi Timur tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 15 orang meninggal dan 88 lainnya terluka. Aktivitas kereta rel listrik atau komuter lain relasi Cikarang di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan mulai lancar. Tidak terlihat penumpukan penumpang imbas proses evakuasi KRL terdampak kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur. Dalam insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di area Bekasi Timur Senin 27 April malam kemarin, dilaporkan adanya anggota tim Kompas TV yang hilang di sekitar lokasi kejadian. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saudara, saatnya Anda menyimak Indonesia Update bersama saya, Lintang Pudiasuti. Kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Kita awali Indonesia Update, saudara. KA Argo Bromo Anggrek seruduk KRL 7 orang meninggal. Pasca kecelakaan KRL Jakarta Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, aktivitas KRL relasi Cikarang di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan terpantau normal. Di peron 3 dan 4 stasiun Manggarai yang melayani perjalanan KRL relasi Jatinegara dan Cikarang, terlihat penumpang cenderung lengang di sejumlah rangkaian. Meski demikian, imbas kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, perjalanan kereta dari dan menuju Cikarang dibatasi dan berhenti di stasiun Bekasi. Sementara itu, proses evakuasi badan KRL Jakarta Cikarang di Stasiun Bekasi Timur telah dilakukan. Petugas gabungan telah menarik lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek yang menabrak bagian belakang KRL. Hal ini baru bisa dilakukan mengingat sebelumnya masih ada korban yang terjepit. Proses evakuasi badan kereta pun dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk mengangkat potongan gerbong yang ringsek. Seluruh korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat selesai dievakuasi pada Selasa pagi. Seluruh korban yang dievakuasi telah dievakuasi ke rumah sakit. Hingga siang ini proses evakuasi kereta masih dilakukan petugas dari KAI setelah lokomotif kereta Argo Bromo berhasil ditarik dari badan KRL. Tim SAR memastikan sudah tidak ada lagi korban di dalam kereta pasca operasi penyelamatan korban selama 12 jam. Sejak Senin malam, seluruh korban yang dievakuasi berjenis kelamin perempuan dan masuk kategori dewasa. Pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan itu memang harus kita lakukan. Demikian. Saya melihatnya tidak ada, semuanya sudah masuk kategori dewasa. Pihak Rumah Sakit Polri mengonfirmasi telah menerima 10 kantong jenazah yang telah dibawa ke ruang forensik RS Polri. 10 kantong jenazah seluruhnya merupakan perempuan.
kecelakaan tadi malam, tabrakan yang keras sehingga kehilangan sejumlah masyarakat. Per siang tadi 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Tentu ini adalah kehilangan besar, duka, cita terdalam kita haturkan kepada keluarga korban dan semoga semua husnul khotimah diberikan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan siang hari ini saya juga ingin melihat secara langsung para penumpang yang berhasil dievakuasi, diselamatkan dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif. Ada di 10 rumah sakit di kawasan Kota dan Kabupaten Bekasi. Dan saat ini kita berada di RSUD Kota Bekasi. Tadi saya sempat melihat beberapa yang masih berada di ruangan-ruangan menunggu operasi dan lain sebagainya. Tadi saya juga sempat berdialog dengan pasien beragam, ada yang mengalami patah atau dislokasi di pundaknya, di kakinya, di tangannya. Tapi semua tadi bisa berkomunikasi, ditunggu oleh keluarganya. Dan terima kasih ini atas kecepatan penanganan dari Wali Kota dan tim, termasuk RSUD dan KAI, bekerja sama tentunya dengan Jasara Harja sebagai penyedia asuransi dan juga BPJS Kesehatan yang semuanya berupaya yang terbaik. Tadi malam ratusan ambulans dikerahkan, ada 163 ambulans dikerahkan secara serentak untuk membawa korban yang berhasil dievakuasi menuju ke berbagai rumah sakit tadi, termasuk RSUD ini, agar bisa ditangani secara cepat. Karena dalam situasi kritis, memang kecepatan penanganan evakuasi ini yang akan menentukan, yang akan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, terima kasih atas kerja keras dan kecepatan pengambilan tindakan oleh semua yang telah terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Nah, intinya kita saat ini ingin memastikan bahwa semua korban tentunya bisa menjalani perawatan medis yang baik dan bisa segera pulih setelah ditangani dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rata-rata, kalau saya tanya tadi, mereka pulang kerja. Mereka pulang kerja dari berbagai lokasi, dari berbagai tempat kerja. Hampir semua ya perempuan, wanita, karena itu ada tadi tapi ada beberapa laki-laki ya. Tapi hampir mayoritas tentunya pekerja wanita yang menggunakan KRL gerbong khusus wanita. Dan tentunya mereka yang selamat merasa sangat bersyukur tadi karena bisa dikatakan ini sebuah keajaiban atas insiden yang begitu mengejutkan, dan harapannya sekali lagi kita bisa mencegah agar tidak lagi terjadi insiden-insiden serupa di masa depan. Tadi saya sudah lakukan evaluasi secara langsung di lapangan, tapi tidak cukup, kita akan terus lakukan. Kita akan kawal terus melalui kebijakan di tingkat strategis, tapi juga pembenahan di tataran operasional maupun teknis. Dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, karena memang lintasan sebidang kereta dan kendaraan jalan raya ini selalu mengandung resiko. Dan di sejumlah titik resikonya tinggi. Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta. Dan sistem yang lainnya juga harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran. Selebihnya kita ingin memastikan juga hadir solusi infrastruktur. Misalnya, ketika ada lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, itu perlu kita bangun flyover atau underpass. Nah, disinilah perlu integrasi yang baik antara
pengelola jalan-jalan di darat dengan rel-rel kereta, pengelola rel kereta. Jadi ini perlu pendekatan yang komprehensif dan sekali lagi mengedepankan faktor keselamatan bagi semua. Saya rasa itu bukan hanya di Bekasi, bukan hanya Jabodetabek, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Tadi kan Menteri PPPA ini mengusulkan agar ada kajian lagi terkait dengan perempatan gerbong wanita. Apakah nanti itu akan menjadi fokus dari pemerintah juga terkait juga dominasi korbannya perempuan karena gerbong wanita yang... Iya, artinya memang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada tubrukan antara KRL dari belakang dihantam oleh kereta api jarak. Saudara, Indonesia Update akan kembali usai jeda dengan informasi. Ambulans yang membawa jenazah korban kecelakaan kereta api di stasiun kereta api Bekasi Timur tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 15 orang meninggal dan 88 lainnya terluka. Saudara, pihak Rumah Sakit Polri mengonfirmasi telah menerima 10 kantong jenazah yang telah dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Polri. 10 kantong jenazah seluruhnya merupakan perempuan. Proses identifikasi terhadap 10 kantong jenazah yang seluruhnya perempuan masih dilakukan. Sementara pihak rumah sakit sebut baru ada 7 anggota keluarga yang datang ke posko antemortem untuk mencari keberadaan anggota keluarganya. Anggota keluarga yang datang ke posko antemortem diminta untuk membawa data pendukung seperti riwayat atau foto semasa hidup yang terlihat bagian gigi. 0300 Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah menerima 10 kantong jenazah, di mana kantong jenazah tersebut berisi jenazah perempuan semua, ya, dan keluarga yang sudah melaporkan ke posko antemortem sampai saat ini sebanyak 7 keluarga, dan saat ini proses identifikasi sedang berjalan, di mana kami bekerja sama dengan Pusiden dari Polda Metro, dari Polres maupun dari Mabes Polri untuk segera kita bisa mengidentifikasi. Dan nanti kalau sudah proses kita akan rekonsiliasi untuk menentukan data antemortem dan postmortem. Kami menunggu kepada keluarga yang belum melaporkan agar segera melaporkan di posko kami, di posko antemortem Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Pasca kecelakaan KRL dan kereta api Argo Bromo anggrek jalur kereta di Bekasi Timur kini sudah berfungsi dan dapat dilintasi. Sementara itu bangkai mobil taksi listrik yang tertemper nampak ringsek dan kini berada di pinggir rel menunggu proses evakuasi lebih lanjut. Sejumlah mobil ambulans yang membawa jenazah korban kecelakaan kereta api di stasiun kereta api Bekasi Timur tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Total ada 10 jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. Satu persatu jenazah dibawa menggunakan ambulans tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah korban kecelakaan kereta yang telah berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Hingga saat ini, total ada 10 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri. Jenazah korban kecelakaan kereta api ini nantinya akan diidentifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Korban kecelakaan KRL Jakarta Cikarang dengan kereta Argo Bromo anggrek terus berdatangan ke RSUD Kota Bekasi. 2 orang tiba di RSUD Kota Bekasi setelah dievakuasi dari dalam gerbong. Dari informasi yang kami dapatkan, 15 korban telah dipulangkan setelah menjalani perawatan. Sementara 13 orang lainnya masuk ke ruang perawatan. Di antara para korban ada yang harus menjalani operasi akibat mengalami patah tulang.
Wali Kota Bekasi yang turut menjenguk korban memastikan pelayanan kesehatan secara maksimal akan diberikan. Pemprov Jawa Barat juga akan membantu para korban terkait biaya pengobatan. Pengobatan nanti provinsi dan untuk juga terlibat ya di dalam rangka nanti melakukan jaminan. Walaupun saya sudah laporkan bahwa kereta api, kemudian juga dari BPJS, Jasara Harja, mereka juga mengcover terkait dengan pembiayaan terkait dengan seluruh ya, dan dipastikan bahwa pasien harus dalam kondisi nanti keluar dalam kondisi yang sehat. Kalau toh nanti harus dilakukan pemulihan perawatan, itu adalah bagian dari yang harus ditanggung oleh pemerintah. Dan 3 korban yang meninggal, 1 dibawa ke Wonogiri, 1 dibawa ke Cilacap, dan 1 dibawa ke Kemayoran. Saudara, dalam insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di area Bekasi Timur Senin 27 April malam kemarin, salah satu tim Kompas TV hilang di sekitar lokasi kejadian. Ain diduga kuat berada dalam kereta yang terlibat kecelakaan. Informasinya usai jeda. Saudara, dalam insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di area Bekasi Timur Senin 27 April malam kemarin, salah satu tim Kompas TV hilang di sekitar lokasi kejadian. Ain diduga kuat berada dalam kereta yang terlibat kecelakaan. Tim Kompas TV yang diduga berada di dalam KRL adalah Nur Ainia Eka Rahmadina. Hingga kini masih belum ditemukan. Ain, panggilan tim Kompas TV ini, terakhir memakai baju berwarna cerah, jilbab putih dan memakai celana jeans. Keluarga sudah mencoba melacak nomor ponsel dan lokasinya berada di stasiun Bekasi Timur. Hingga saat ini, upaya penghubungan melalui perangkat komunikasi maupun pengecekan di titik kumpul belum membuahkan hasil. Dari data korban yang dirilis di sejumlah rumah sakit, tidak ada nama Ain dalam list itu. Teman, kalau yang ada tahu informasi tentang kakak saya, tolong beri saya. Saya udah. Pokoknya kakak pulang, kak. Baik. Mas Ian, ada keluarga juga yang mendampingi Mas Ian di lokasi saat ini, mungkin orang tua atau keluarga lainnya? Iya, saya di sini sama ayah saya. Baik. Mas Ian, tetap kuat, tetap sabar. Kita akan ikhtiar bersama, tidak hanya keluarga Mas Ian sendiri yang akan berusaha, Mas Ian ya, berdoa bersama, semuanya akan berdoa. Tidak hanya keluarga Mas Ian, tapi juga kita akan melakukan ikhtiar bersama agar kabar baik itu segera datang, keberadaan Mbak Ain diketahui dan Mbak Ain dapat kembali pulang berkumpul dengan keluarga dengan kondisi selamat. Amin. Amin ya Allah. Kami, rekan di Kompas TV, keluarga dan kerabat berharap Ain segera ditemukan. Bagi saudara yang mengetahui keberadaan Ain, mohon segera dapat menginformasikannya kepada kami.
keluarga besar Kompas TV. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Update kali ini. Informasi terkini terkait kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek tetap menjadi sorotan di redaksi kami yang akan ada di program-program lainnya. Sementara setelah ini akan Anda saksikan program Borgol bersama Maidop Elfrina. Saya Lintang Pudiastuti, sampai jumpa.